Oh guys, keren sekali guys. Tadi kan pas lagi makan soto memang warna soto. Ini kan dia mau masukin semua sini untuk area tempat tinggalnya Mangkunegara ke-10. Kurang lebih areanya hampir sama seperti area sini. Oh ini ya. Jadi nanti ada taman dikelilingi rumah. Oh berarti dari depan situ ke sini. Betul. Jadi dari depan bisa diakses, dari dalam sini pun juga bisa tembus ke dalam sana. Cuman bedanya kalau di tempat tinggalnya Kanjeng Gus ini nggak ada ruang keluarga. Jadi ruang keluarganya cuma ada di sini aja. Gitu. Dan bedanya juga di sana masih dipakai sehari-hari tinggal. Kalau yang di sini kan hanya ketika ada yang pulang baru ada yang menempati. Ini kamar-kamar juga. Ini kamar-kamar tidur. Kalau zaman dulu kan Raja punya anak dari Selir, punya anak dari Permaisuri, keturunannya lumayan banyak Kamar ya, jadi masing-masing. terisi semua. Kalau sekarang Raja yang ke-9 kemarin aja anaknya cuma 4, yang satu udah nggak tinggal di sini, jadi hanya sebagian kamar yang terpakai. Ini ke belakang sana ini masih ada bangunan lagi, jadi ini belum mentok sampai belakang. Total luasnya kurang lebih 9,6 sekian hektar. Ini sebenarnya juga masih bangunan asli. Masih bangunan asli. Tapi yang ke sana tuh dipakai fungsinya apa Mbak? Ada yang masih dipakai buat kamar, ada juga yang dulu itu dijadikan taman keluarga namanya Ujung Puri. Oh. Gitu. Dari yang dan sebagainya. Nah kalau bangunan ruang keluarga ini baru dibangun di tahun 1920. Jadi nggak berbarengan dengan bangunan yang depan. Menyusul eranya Raja yang ke-7. Jadi karena Mangkunegara ke-7 tadi menikahi putrinya Sri Sultan Jogja yang ke-7, nah beliau membangunkan ruangan ini untuk menyambut keluarga istrinya. Gitu. Jadi fungsi awalnya dipakai buat menyambut keluarga istrinya Mangkunegara ke-7. Sampai sekarang kita gunakan untuk kumpul keluarga di sisi tengah sini. Itu nama bangunannya adalah Pracimayoso dari bahasa Sanskerta. Makanya namanya si restonya itu Praciman ya. Pracima tuh Karena Pracima itu barat, Tuwin taman. Kalau ini Pracima Yoso, Pracima barat, Yoso bangunan di sisi barat. Gitu. Di kanan dan kiri ini juga ada meja makan untuk ruang makan. Jadi konsep makannya nanti prasmanan. Kita sajikan dari dalam ruang makan yang lebih luas, baru kita bawa makan keluar. Dan nanti ketika keluarga menggunakan area ini, akses untuk pengunjungnya ditutup. Jadi nanti kita bisa berkunjung hanya sampai area taman aja. Jadi kita nggak bisa masuk ke dalam sini. Gitu. Dan ini satu-satunya bangunan yang diarsitekturi oleh orang Eropa, orang Belanda langsung. Namanya Thomas Arsten, orang kotanya Mangkunegara 7. Dan dipilih bentuk bangunan segi 8. Berbeda ya dengan bentuk bangunan Jawa pada umumnya yang berbentuk joglo. Ini bentuknya segi 8 seperti infinity. Jadi diharapkan hal-hal baik ke depannya ini terus menyambung selayaknya infinity, tidak terputus. Makanya dipilihlah bentuk segi 8 ini. Di sisi kanan ada lukisannya Mangkunegara 8 dan Permaisuri, di sebelah kiri ada Mangkunegara 9 dan Permaisuri. Yang ke-10 ada di sebelah sini. Sekarang masih sendiri, belum ada Permaisuri. Mau foto lagi dulu di sini? boleh. Boleh, silahkan. Bentar ya Mas, aku lagi bertamu. Silahkan. Naik ke atas aja nggak? Biar kelihatan. Ini ya? Sini. Nah, ini masuk ke dalam sini, ini ke dalam ruang rias. Ini yang pintunya terbuka, ruang rias. Ke sebelah kanan ini kamar tidur. Oh yang sana ya. Ini tengahnya ruang rias, kirinya kamar mandi. Dan ini ruang makan yang lebih luas. Kita bisa lihat ke dalam. Kita coba lihat ruang makan yang lebih luas. Oh ini yang ruang makan prasmanannya ini. Betul. Nah jadi ini meja makan yang kita pakai untuk menyajikan makanan. Konsepnya prasmanan tadi, nanti kita bawa makannya keluar. Dan di atas ada cermin, bikin kesan ruangannya luas. Jadi memantulkan isi ruangan yang ada di dalam sini, jadi kesannya lebih tinggi. Nah dulunya nih sempat dipakai, difungsikan oleh chefnya juga untuk memantau stok makanan. Jadi nggak perlu chefnya mondar-mandir, jadi cukup bisa dilihat ya. Pintu nanti lihat refleksinya. Kalau ada yang kosong nanti diisi. Gitu caranya ya. Nanti ketahuan juga yang mana paling banyak siapa yang tahu dari atas. Gitu. Dan kalau kita lihat sekeliling ruang makan ini banyak koleksi dari Bali. Karena kebetulan yang membangun kan tadi Mangkunegara ke-7, beliau ini bersahabat dekat dengan kerajaan Karangasem Bali. Jadi ada beberapa benda barter, atau yang dibeli, atau memang yang dikasih juga hadiah. Nah contohnya ini ada lukisan dari Bali. Di sebelah kiri dan kanan ini sama lukisannya, cuma beda cerita aja. Ini menceritakan kehidupan sehari-hari di Bali.
Kalau yang kanan kehidupan beribadah di Bali. Dan ini ada juga patung dari Bali, patungnya Rahwana, ceritanya Ramayana. Di sebelah kanan itu juga patung nuansanya Bali, Sugiwo dan Subali. Wow. Dan ada satu koleksi gading gajah di tengah sini. Ini gading gajah yang diukir kurang lebih selama 9 bulan. Yang mengukir 4 orang dari kerajaan Karangasembali. Ini menceritakan ceritanya Arjuna Wiwaha ke cerita Ramayana. Jadi ini mengukirnya selama 9 bulan. Sangat detail sekali. Sama halnya seperti kaca patri di belakang sini, ini materialnya didatangkan dari Belanda, tapi pengerjaan kaca patrinya di Bali. Menceritakan perayaan yang ada di budaya Jawa. Jadi ini ada 3 cerita. Yang pertama ada Sindenan, bermain gamelan ditemani penyanyi di tengah. Di tengah ini ada tumpengan atau selamatan. Nah yang sebelah kiri itu adalah karawitan, bermain gamelan saja. Kalau yang ini kan ditemani penyanyi, kalau yang sebelah kiri nggak ditemani penyanyi. Kaca patri. Ini bisa sama apapun yang dari emas. Dan untuk dapurnya ini ke sisi belakang. Oh, ada dapurnya. Tapi udah nggak fungsi itu, Bu? Masih difungsikan. Oh, Jadi masih. kalau lagi ada keluarga yang berkumpul dan pulang ke sini biasanya seperti surau. Masaknya tetap di situ. Masaknya di dalam, nanti disajikannya di sini. Nanti kalau keluarga pulang di setting. Ada bunganya, ada taplak mejanya dan lain sebagainya, piring makanannya. Nah ini selorong, ini juga dulunya semuanya kamar tidur, tapi ada beberapa yang udah kita alih fungsikan karena mengingat belum banyak yang menempati ya, jadi daripada kosong kita alih fungsikan. Nah ini ada foto keluarga besarnya Mangkunegoro ke-8. Jadi yang paling atas Mangkunegoro 8 dan Permaisuri. Ini permaisurinya yang dulu sempat jadi Bernama Besar Sari Ayu tadi. Oh. Nah ini anak-anaknya mereka. Sebenarnya anaknya 7, tapi di sini cuma 6 karena anak laki-laki pertamanya udah wafat. Yang harusnya menggantikan tahtanya Mangkunegoro. Oh. Yang meneruskan jadi Mangkunegoro 9. Cuman karena udah wafat jadi digantikan anak keduanya. Ini anak laki-laki kedua yang jadi Mangkunegoro 9 atau bapaknya Mangkunegoro 10. Tapi sekarang ini tinggal yang putri-putri karena yang cowok-cowoknya udah wafat semua. Ini foto terbaru putri-putrinya. Ini putri pertama, ini putri kedua, ini putri terakhir. Ini yang Malaysia ini. Iya betul, ini keluar dari Malaysia. Jadi sekarang keluarganya udah jauh lebih santai ya, seperti kita. Kalau sehari-hari baru nanti ketika ada upacara kita menggunakan pakaian adat seperti ini. Nah ini ketika suro atau tahun Oh, baru berarti Jawa. kalau upacara tuh keluarga-keluarga yang di luar ke Pada sini ya? pulang, betul. Jadi makanya ketika ada upacara-upacara pasti kan pada nginep di sini. Oh, Jadi pada oke, diisi oke, nih kamar-kamarnya gitu. Ini ketika Suro 2023. Ini ketika penobatannya Mangkunegoro 10 2022. Ini di dalam ruang keluarga sini. Sini ya, penuh. Ini dengan bude dan tante, saudaranya bapaknya. Keturunannya Mangkunegoro. Gitu. Kalau ini tadi kan fotonya keluarga Mangkunegoro 8, kalau yang sebelah sini ini fotonya keluarga Mangkunegoro 7. Tadi puncak keemasan. Ini tahun berapa nih? Kalau Mangkunegoro ke-7 itu dari 1918-an sampai 1940-an. Ini Mangkunegoro ke-7, ini permaisurinya. Ini putri dari permaisuri. Nah ini dulu beliau terkenal banget namanya Gusti Nurul. Iya, Selain karena parasnya cantik. yang mau di Betul, istri dipinang. sama Soekarno nggak Karena mau. betul. Nah ini dulu beliau sempat lari ke Belanda. Di pesta pernikahannya Putri Oh, berarti Juliana. itu Mangkunegaran ya? Iya, Mangkunegaran betul. Tariannya beliau ini kan diiringi gamelan. Gamelannya nggak Yang dibawa pakai ke radio Belanda, itu ya. betul, tapi dimainkan dari sini. Suaranya di live streamingan lewat radio. Itu makanya bapaknya dijuluki Bapak Radio. Gitu. Nah, karena kejadian itu kan viral, cantik dan karena multi talent. Ditaksir sama RI 1 Pak Karno, tapi Nggak ditolak mau. sama beliau. Alasannya karena Sudah nggak mau dimang. Nggak mau Gitu. Dan dipolikan. beliau udah menjatuhkan hati juga sama lelaki pilihannya Ini beliau. berarti Zoom zaman dulu ini ya? Pakainya radio. Pakai radio langsung Pakai radio live. live streaming radio. Nah ini ruangan yang kita pakai di koleksi alat tari. Nah, ini masih kita Oh. gunakan untuk latihan, untuk pertunjukan. Oh, masih ada ini. Masih ada. Ini ke sebelah kiri itu masih ada kamar yang masih aktif juga. Jadi kalau ada yang pulang, ya ada yang menempati. Masih itu ya. Betul. Nah, ini juga sama Gusti Nurul yang sebelah kanan, yang sebelah kiri ibunya yang melatih beliau tari. Beliau di sana ke Belanda. Dan yang di paling ujung ini dulunya juga kamar putri. Karena ini selorong semuanya kamar. Cuman yang sekarang kita alih fungsikan jadi art shop atau toko souvenir. Jadi kurang lebih souvenir koleksi Mangkunagaran. Kalau mau beli warna-warni juga silahkan. Ini batik tulis lawas. 5 juta ini 5 harganya. juta betul lah. Ini juga batik tulis tapi dia warnanya lebih beragam. Kalau itu kan hanya monoton.
Kalau yang ini 1,2. Yang di dalam ini kombinasi cap dan tulis. Oh. Kalau ini kan full tulis. Kalau yang kombinasi berapa Mbak? Kalau kombinasi ada yang Agak 450, ada yang 400. Masih. Ada wayang juga, kemudian ada tas dari berapa apa? Dari dulu silakan. Kamu boleh naik kantongan kunci aja kalau kamu itu ada, mau nggak naik, mau nggak naik kantongan kunci. Gantungan kunci, ada pensil wayang juga. Ada ini nih, apa namanya, postcard Postcard. Mangkunegaran Palace. Mau nggak kamu beli apa ini? Magnet. Oh ini magnet ya, Ini gantungan. ini magnet nih. Aku udah ada satu. Hah, mau? Nggak tahu. Nggak tahu sih. Gelang itu gelang tuh. Gelang kayak gini. Nggak mau. Nggak mau. Ya udah itu aja. Mau ini. Ya udah. Kamu pilih mau yang mana? Ini sih seru sih kayaknya. Aku Itu mau. Tunggu bentar. Ini kayaknya oke nih. Ini aja lah. Ya Mau itu ini. lah. Itu berapaan? 10.000. Nggak ada harga. Udah? Satu doang. Ya itu aja. Nggak apa banyak-banyak. Kamu mau nggak? Enggak. Satu aja aku. Mama? Itu doang udah. Iya. Ya udah. Berapa? 10.000 kayaknya udah. Ada ibunya. Iya. 20. Kayak curi aja kali ya. Ini. Ini dulu, bayar dulu. Belum dibayar, nilai-nilai aja. Salah lagi. 20.000. Udah, ini nih. Ganti lagi. Gitu. Pun surut. Mulai. Punten. Mungkin ramai mulai tanggal 16. Oh iya. Vlog weekend. Iya, lebih dulu. Tanggal 16. Oke. Moga-moga. Monggo, Bu. Moga-moga dia. Mau dulu. Ini naik. Naik. Hai. Ayo, foto. Dari mana ternyata transparan ya. Enggak terlalu sih. Oke. Kita lewat sebelah sini. Ini tadi berapa? Oh, ada mobil masuk. Antara tamu keluarga atau yang makan di resto. Oh, Di resto bisa di drop off. Oh, iya tamu keluarga. oh. Kalau yang mau toilet, saya mau ke toilet. Matiin aja.